Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders. Halo Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji dari PT Maxco Futures yang seperti biasa akan memberikan update mengenai apa yang terjadi di pasar baru-baru ini. Baik secara fundamental ataupun secara teknikal, di mana diharapkan bisa membantu Anda untuk mendapatkan opportunity di dalam pasar, yang mana kita tahu bahwa pasar pada saat ini bergerak cukup sangat-sangat volatile, apalagi dari sisi US dollar mendapatkan demand yang sangat kuat akibat potensi resiko yang semakin meningkat mengenai resesi itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan share mengenai dari sisi market outlook. Pertama-tama dari sisi kalender ekonomi terlebih dahulu, bahwa di minggu ini ada beberapa data yang perlu kita perhatikan, khususnya dari sisi US. Kita tahu bahwa pada saat ini, all eyes on US dollar dan juga all eyes on Federal Reserve. Yang mana kita tahu bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point di FOMC meeting Juli tanggal 27 Juli ini ya kalau saya tidak salah, dan itu memberikan boosting sentimen yang cukup kuat dari sisi US dollar. Oke, di hari Senin mungkin tidak begitu banyak data yang perlu kita perhatikan di sini, namun speech dari Bailey di hari kemarin tidak begitu memberikan banyak petunjuk mengenai rate hike ataupun ekonomi Inggris kedepannya seperti apa, sehingga kita bisa asumsikan dari sisi pound sterling masih bergerak menuju bearish karena potensi perlambatan ekonomi di Inggris itu sudah mulai terlihat sebenarnya. Kemudian di hari Selasa tidak begitu banyak data yang berpengaruh kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita akan mendapati data yang akan menyebabkan market moving events atau menjadi pergerakan volatile itu di hari Rabu ketika data inflasi US itu rilis ya, bahwa ekspektasinya bahwa di sini inflasinya akan tetap meningkat sebesar 0,2% ya, dari apa yang diekspektasikan oleh pasar di sini. Kita bisa lihat bahwa dengan inflasi yang semakin meningkat ataupun surge, atau kita bisa katakan inflasi yang masih tinggi di US, kita bisa ejawantahkan atau artikan US dollar masih bergerak bullish. Kenapa demikian? Karena bila mana inflasinya meningkat, hawkishness dari sisi Federal Reserve akan tetap utuh. Apalagi kita tahu bahwa sentimen resiko pada saat ini meningkat ya, mengenai potensi resesi, kemudian dari sisi China yang masih lockdown, dan juga dari sisi potensi mengenai tensi ya dari sisi Ukraine, seperti itu. Walaupun demikian, di hari Rabu perlu kita perhatikan mengenai RBNZ interest rate decision ya, ekspektasinya akan ada kenaikan sebesar 50 BPS di sini, dan kita tahu bahwa kenaikan suku bunga itu tidak semerta-merta akan membuat mata uang yang bersangkutan itu bullish, dalam kasus ini New Zealand. Kita harus tahu dulu konteks yang terjadi di dalam pasar yang sekarang pada saat ini itu terjadi sebuah potensi resiko, dan resiko yang meningkat, partisipan pasar lebih mengincar US dollar ketimbang commodity related currency seperti New Zealand ataupun Canadian dollar ataupun Australian dollar. Selain New Zealand, Bank Sentral New Zealand yang menaikkan suku bunga, ada Central Bank Kanada di sini akan menaikkan suku bunga juga, bahkan cukup ekstrim ya, sampai ke 75 basis point. Tentu dampaknya bila mana agresivitas dari sisi major central bank ini tetap utuh, sentimen terhadap gold itu mungkin akan tetap bergerak bearish. Kenapa? Karena partisipan pasar lebih memilih holding cash dibandingkan dengan holding gold. Kenapa? Karena dengan mereka holding cash, khususnya dengan banyak central bank yang menaikkan suku bunga, akan ada return of investment bagi investor karena suku bunga yang naik tentunya, obvious sekali. Kemudian di hari Kamis tidak begitu banyak data yang kita perhatikan karena basically sudah terjadi di hari Rabu ya. Mungkin dari sisi hari Kamis pergerakannya akan follow terus saja apa yang terjadi di hari Rabu. Kalau untuk dari sisi data yang perlu kita perhatikan mungkin lebih ke arah unemployment dari sisi Australia ya. Ini bisa jadi data proyeksi bagi kita bila mana RBA akan menaikkan suku bunga 50 BPS ya pada meeting berikutnya, seperti itu. PPI dari US perlu kita perhatikan juga karena ini merupakan data yang berhubungan dengan inflasi ya. Kita tahu bahwa sekarang topik utama masih di ranah inflasi dan juga rate hike ataupun kenaikan suku bunga.
dan juga potensi mengenai stagflation ataupun resesi ya. Bahwa di sini dari sisi data akan ada stagnan di sini, dan juga proyeksi kenaikan walaupun hanya sedikit ya, 0,1%. Namun bila mana ada kenaikan dari sisi PPI, itu akan mendongkrak inflasi di US masih berada di level yang tinggi untuk di bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Karena PPI ini merupakan inflasi di tingkat produsen atau di tingkat manufaktur. Bila mana di tingkat manufaktur atau di tingkat pabrik saja harganya sudah meningkat, maka dari sisi konsumen mereka pun akan menaikkan harga, dan kenaikan harga itu diejawantahkan sebagai kenaikan dari sisi inflasi. Dan ditutup di hari Jumat dengan data retail sales dari US, dan data ini perlu kita perhatikan juga karena data yang berhubungan dengan inflation ya. Kita tahu bahwa penjualan retail itu erat kaitannya dengan inflasi. Bila mana penjualan retail di sini ekspektasinya meningkat dari minus 0,3 ke 0,8%, ekspektasi bahwa inflasi di US masih tetap berada di level yang tinggi. Apa artinya bila mana inflasi US berada pada level tinggi? Tentu US dollar masih bergerak bullish seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari sisi kalender ekonomi. Dan dari sisi headline di sini bahwa pertama dari sisi oil terlebih dahulu, bahwa menurut US Treasury bahwa oil akan trigger ke level 140 barrel ya di sini, dengan catatan bahwa ada potensi Rusia menghentikan suplai gas ke Eropa ya, khususnya ke melalui Nord Stream pipa seperti itu. Kemudian dari sisi yen, kita tahu bahwa yen sangat melemah cukup signifikan, dan ini memberikan sebuah pressure tambahan terhadap Japan Finmin di sini, bahwa Menteri Keuangan Jepang Suzuki untuk bersikap akomodatif ya, atau bersikap lebih agresif dalam menentukan FX intervention. Namun di sini kembali lagi bahwa statementnya if necessary, selama tidak diperlukan ya, pelemahan Jepang atau yen Jepang akan tetap utuh ya, selama tidak ada intervensi dari Menteri Keuangannya di sini seperti itu. Kemudian dari Federal Reserve di sini menurut Bullard bahwa dengan ekonomi US yang solid pada saat ini itu bisa menghandle atau memitigasi dari kenaikan suku bunga. Kita tahu bahwa suku bunga yang dinaikkan itu basically akan menghambat growth dari si US. Kenapa? Karena orang yang akan meminjam uang ke bank untuk berekspansi usaha, untuk merecovery usahanya, kita tahu bahwa banyak di global pada saat ini, kita ini baru pulih dari yang namanya COVID. Dan bila mana suku bunga dinaikkan, banyak mereka yang tidak berani meminjam uang ke bank. Kenapa? Karena suku bunganya tinggi. Dan bila mana banyak orang yang tidak mau meminjam uang ke bank, potensi mengenai resesi itu akan semakin cepat, seperti itu. Kemudian dari sisi Euro USD, bahwa ada artikel yang cukup menarik di sini bahwa akan menyentuh level parity di sini ya, bahwa level parity itu kalau misalkan diartikan nilai mata uangnya itu sama ya, artinya 1 euro itu berbanding dengan 1 US dollar. Dan potensinya di minggu ini itu relatif tinggi ya, karena ketakutan terhadap gas Rusia yang akan di-shutdown ke Uni Eropa. Kemudian dari sisi hawkishness Federal Reserve masih tetap berlangsung. Dan juga kita tahu bahwa saat ini sentimen risiko tetap meningkat ya. COVID, perang, tensi, kemudian inflasi, potensi resesi masih tetap bagian dari resiko, dan resiko itu identik dengan penguatan safe haven, khususnya adalah US dollar. Kemudian di sini Shanghai kembali lagi bahwa akan menghadapi new lockdown atau lockdown yang baru. Kita bisa lihat di sini bahwa resiko di dalam pasar masih terus tereskalasi, dari sisi lockdown yang meningkat, kemudian dari potensi resesi meningkat, dari sisi tensi meningkat, dan peningkatan resiko yang tadi saya sudah utarakan bahwa US dollar masih akan bergerak bullish, apalagi dari sisi Eurozone mengenai potensi resesi itu cukup besar ya. Bahkan surveinya di sini menurut Bloomberg bahwa meningkat ya di bulan Juli ini, karena ekspektasinya bahwa dengan potensi Rusia menghentikan suplai gasnya ke Jerman, kita tahu bahwa Jerman merupakan powerhouse dari Euro area. Dan bila mana ekonomi Jerman terganggu, bahkan mengalami potensi resesi, maka itu akan terspillover ke Euro area secara keseluruhan. Dan di sini dari sisi survei itu meningkat ya. Bahkan sebelum Rusia perang, itu potensi resesi di sekitaran 20%, namun sekarang itu potensi resesi di sekitaran 40% lebih ya, seperti itu.
Review dari sisi NFP bahwa di data di hari Jumat kemarin bahwa NFP data US itu mencatatkan positivity yang cukup baik ya, dan itu mendukung untuk dari Federal Reserve menaikkan 75 BPS basis point di Juli ini ya. Kita tahu bahwa dengan mereka menaikkan 75 basis point di bulan Juli ini, berpotensi US dollar masih mendapatkan demand. Apalagi saat-saat ini berita mengenai resiko itu tetap meningkat seperti itu. Dari sisi CME Fed Watch Tool, kita akan overview sedikit mengenai potensi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga di FOMC meeting ya di tanggal 27 Juli ini kalau saya tidak salah, di 15 hari lagi, bahwa ekspektasinya Federal Reserve akan menaikkan sebesar 75 basis point. Itu sangat-sangat besar ya di sini, bahwa menurut partisipan pasar bahwa 93% Federal Reserve cenderung menaikkan sebesar 75 basis point. Walaupun ada yang cukup ekstrim di sini, pasar ekspektasi menaikkan sebesar 1% dari Federal Reserve. Namun kembali lagi bahwa ini merupakan survei yang dilakukan oleh CME Group ya di sini, bahwa keputusannya akan tetap berada di Federal Reserve itu sendiri. Sepositif-positifnya kita terhadap Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point, harus membuka kemungkinan lain yang mungkin bisa saja Federal Reserve hanya menaikkan 50 basis point, dan itu akan tergantung sekali data inflasi di hari Rabu ini ya, seperti itu. Bahwa bila katakanlah data inflasinya mencatatkan penurunan ataupun stagnan di sini di 8,6%, maka dari itu dari sisi potensi Federal Reserve menaikkan 75 basis point mungkin akan sedikit berkurang ya, karena ekspektasinya bahwa dengan inflasi yang menurun di bulan Juli ini, ekspektasi inflasi di bulan-bulan berikutnya akan menurun juga, sehingga Federal Reserve tidak perlu begitu agresif dalam kenaikan suku bunga. Seperti itu. Oke, ini saja mungkin dari sisi fundamentalnya. Kita lihat ke chartnya dari sisi US dollar, bahwa US dollar di hari kemarin ditutup di level 108 di sini, dan potensi untuk kenaikan lebih lanjut itu cukup besar, mengingat kita tahu bahwa potensi resiko di dalam pasar masih tetap meningkat. Kembali lagi bahwa berita yang saya tampilkan di sini menunjukkan adanya resiko di dalam pasar, dan resiko di dalam pasar yang meningkat itu identik dengan penguatan dari sisi US dollar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa status quo-nya US dollar adalah sebagai safe haven asset yang akan mendapatkan demand lebih ketika potensi resiko meningkat di dalam pasar. Ekspektasinya US dollar mungkin akan mengejar level 109 di sini ya. Kita tahu bahwa level 109 ini merupakan level bilangan bulat yang mungkin sekali direvisi oleh harga. Seperti itu. Dan ini akan sangat terpengaruh ke mata uang yang dipasangkan dengan US dollar tentunya. Kita tahu bahwa level parity di euro USD itu di level $1 di sini. Kita tahu bahwa sekarang ini di per hari ini hampir tertembus ya. Hampir tersentuh, dan ini potensinya untuk break dari sisi level parity dan mengejar level psikologi lainnya di 98. Ini cukup besar ya potensinya. Kita tahu bahwa saat ini potensi resiko di dalam pasar itu masih tetap meningkat, sehingga potensi untuk euro turun lebih dalam lagi itu sangat-sangat berpeluang besar ya. At least mengejar level psikologi yang ada di level 9098 di sini ya. Kalau misalkan saya bulatkan, ini merupakan level harga yang akan dituju oleh Euro USD bila mana US dollar masih mendapatkan demand seperti itu. Saran saya jangan melakukan pembelian di pair ini. Kenapa? Karena bagi Anda yang melakukan pembelian Euro USD sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena dari sisi teknikalnya sangat tidak mendukung. Ini merupakan jelas-jelas sebuah pergerakan downtrend, dan dari sisi fundamentalnya US dollar masih mendapatkan demand yang cukup kuat. Kita tahu bahwa potensi resikonya masih tetap utuh, sehingga ini bisa mendorong Euro USD untuk turun lebih dalam lagi, seperti itu. Kemudian dari sisi pound sterling US dollar, kita tahu bahwa pound sterling US dollar di hari kemarin membentuk new low di sini, dan potensi untuk mengejar level psikologi di level 1.17 sangat-sangat besar. Kembali lagi bahwa yang dipasangkan dengan US dollar itu berpotensi untuk bergerak bearish ya. Kenapa? Karena penguatan dari sisi US dollar sebagai safe haven asset
seperti itu. Dan terakhir dari sisi gold, mungkin dari sisi gold kita tahu bahwa di hari Senin kemarin, gold ditutup di bawah candle indecision yang terbentuk di hari Jumat kemarin ketika non-farm payroll, sehingga potensi gold untuk turun lebih dalam lagi itu cukup besar ya. Apalagi kita tahu bahwa penguatan US dollar yang cukup ekstrim karena penguatan resiko di dalam pasar itu bisa mendorong gold untuk bisa terjun ke level 1.700 di sini ya, di level bilangan bulat tentunya. Dan potensinya cukup besar untuk harga revisit atau menyentuh level ini, mengingat potensi resiko itu meningkatkan demand terhadap US dollar, walaupun kita tahu bahwa gold termasuk salah satu safe haven aset, namun pada saat ini partisipan pasar lebih memilih US dollar dibandingkan dengan gold. Kenapa? Karena ada istilah pada saat ini, cash is king, adalah sebuah slogan di mana investor mengincar cash dibandingkan dengan batangan emas, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share mengenai market yang terjadi baru-baru ini, baik secara fundamental ataupun secara teknikal. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan opportunity di dalam trading, saran saya selalu gunakan stop loss, karena pada saat momen seperti ini, volatilitas itu bisa saja menggerus balance kita cukup besar, dan alangkah baiknya kita melakukan trade dengan cara yang lebih konservatif dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.